Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di tema kita pagi hari ini, suamiku kunci surgaku. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih dari semua yang sudah dilakukan oleh seorang istri nih. Apakah ada cara cepat yang bisa dilakukan seorang istri ini agar bisa menjadi kunci surga seorang istri dari suaminya. Tanpa harus riak kepada orang lain dan lain-lain pokoknya. Mohon izin Ustadz Syam penjelasannya dari Al-Quran. Baik, kita buka dengan membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن Allah. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, maknanya adalah laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya dan menjaganya dengan memberikan daripada nafkahnya dan menghormatinya, memuliakannya dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga wanita tersebut berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjaga dirinya dan juga menjaga daripada kehormatannya untuk selalu cinta terhadap suaminya. Di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan kunci utama seorang wanita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia hanya taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dalam pintu manapun dan lewat pintu manapun. Jadi intinya adalah seorang istri harus siap kapanpun terhadap suaminya dan siap taat kepada suaminya. Naruki wa janatuki, suamimu nerakamu, suamimu surgamu. Jadi masuk surga karena suami, masuk neraka karena suami. Minta ridholah suamimu sehingga engkau mendapatkan surganya Allah. Ketika engkau tidak mendapatkan ridho suamimu, maka engkau akan jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah kita suami istri suami yang saleh salehah, yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita mengerti dan memahami apa hak yang harus kita keluarkan, mana kewajiban yang harus kita kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, ketenangan, kasih sayang dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap ya Allah, penonton di rumah dan penonton di studio dan kami semua yang di sini berharap ya Allah menjadikan ini semua memiliki istri dan suami, yakni pasangan yang saleh-saleh bertakwa kepada Allah dan insya Allah berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Maulana mau izin kesimpulan Ustadz? Suamiku kunci surgaku. Masya Allah tabarakallah. Ketika seorang wanita berkata, suamiku kunci surgaku. Maka kalau mau menjadikan suami kunci surga, maka raih keridhaan suami. Dan ternyata sosok Fatimah, kesayangan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, siapakah wanita yang pertama masuk surga? Yang pertama masuk surga adalah sosok wanita yang bernama Mutia. Siapa itu Mutia? Wanita dulu masuk surga karena dia ketaatan, keridhaan dari suaminya. Dan ternyata Masya Allah tabarakallah, bukan hanya masuk surga pada dirinya, tapi menyebabkan orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Siapakah wanita yang diadukan kepada Rasulullah? Seorang wanita yang suaminya tidak mengizinkan istrinya keluar rumah. Ketahuilah
Ayahnya sakit, tidak didatangi. Ayahnya meninggal, dia tidak hadir. Ternyata ayahnya diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Disebabkan ketaatan anaknya terhadap suaminya. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita. Tepuk tangan buat guru-guru kita. Jazakallah khairan kasiran, jazakumullah khairan kasiran buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat Kartika Putri yang sudah mampir ke sini. Makasih banyak Bib, udah ngizinin istrinya mampir ke Islam Itu Indah. Dan juga terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.